Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Mufidah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu sehat, semangat, dan ceria ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam. Dari anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak apa itu rukun Islam? Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran ya. Rukun Islam adalah amalan atau perbuatan yang berbentuk fisik dan dipercaya bisa menjadi perantara terbaik bagi seluruh hamba Allah untuk masuk surga. Jadi, rukun Islam adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam sebagai alat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan dicintai oleh Allah, sehingga dapat menuntun kita menuju surganya Allah. Nah, rukun Islam itu ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Lalu yang kedua sholat, dilanjutkan yang ketiga puasa, yang keempat membayar zakat, dan yang terakhir yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Oke, sekarang kita masuk ke rukun Islam yang pertama ya, yaitu syahadat. Syahadat adalah persaksian. Sebelum memeluk agama Islam, bagi orang yang beragama lain, hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca 2 kalimat syahadat, di mana hal ini menjadi suatu persaksian. Dan syahadat itu ada 2 ya. Yang pertama, syahadat tauhid, dan yang kedua, syahadat rasul. Syahadat tauhid berbunyi, asyhadu an la ilaha illallah, artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu syahadat rasul ya, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dilanjutkan dengan rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan sholat. Sholat adalah salah satu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam dan memiliki syarat, bacaan-bacaan tertentu, dan juga rukun. Sholat terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, sholat wajib. Sholat wajib adalah ibadah yang harus dijalankan sebagai umat Islam. Jika ditinggalkan, maka ia akan mendapatkan dosa. Contoh sholat wajib seperti sholat 5 waktu ya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan yang terakhir adalah sholat isya. Lalu dilanjutkan yang kedua adalah sholat sunnah. Sholat sunnah adalah ibadah yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti ini, sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, sholat istikharah, dan lain-lain. Rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Puasa adalah menahan diri dari rasa haus dan lapar, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa dibagi menjadi 2, yaitu puasa sunnah dan puasa wajib. Contoh dari puasa wajib adalah pada saat puasa Ramadan ya. Puasa ini dilakukan selama 9 bulan. Lalu, contoh puasa sunnah adalah seperti puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Yaumul dan masih banyak lainnya. Memasuki rukun Islam yang keempat adalah zakat. Zakat artinya kegiatan mengeluarkan harta tertentu bagi orang yang beragama Islam dan diperlukan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, dan zakat mal dikeluarkan pada saat seorang telah memiliki atau mencapai harta kekayaan pada batas tertentu. Lalu, orang yang berhak menerima zakat ada 8 ya, yaitu fakir, miskin, riqab, ghorim, fisabilillah, ibnu sabil, dan yang terakhir mu'alaf. Nah, kita sudah masuk ke rukun Islam yang terakhir aja nih, atau yang kelima ya, yaitu naik haji bagi yang mampu. Naik haji adalah menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi mereka yang dianggap mampu secara fisik dan finansial. Hukum naik haji tersebut diperbolehkan, tetapi jika terjadi kemudorotan, maka hukumnya menjadi dilarang ya. Alasan kenapa naik haji wajib untuk mereka yang mampu karena perjalanan menuju ke tanah suci tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Ibadah haji selalu dilakukan di bulan Zulhijjah di setiap tahun ya, dan di waktu tersebut seluruh umat Islam berkumpul di Baitullah. Gak kerasa ya, materi pelajaran pada hari ini telah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya anak-anak. Jika tidak ada, saya tutup pembelajaran pada hari ini. Tetap sehat, semangat, dan ceria ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.